Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Alfiani dari Fakultas Tarbiyah kelas 8A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya pilih. Yang pertama itu ada sejarah pendidikan Islam, di mana subbabnya itu ada pengertian sejarah pendidikan Islam, ruang lingkup sejarah pendidikan Islam, manfaat sejarah pendidikan Islam, metode sejarah pendidikan Islam, pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah, pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah atau studi madrasah nizamiyah. Yang pertama ada pengertian sejarah pendidikan Islam. Sejarah secara etimologi dapat diungkapkan dalam bahasa Arab, yaitu tarikh, sirah atau ilmu tarikh, yang berarti ketentuan masa atau waktu. Sedangkan secara terminologi, sejarah adalah sejumlah keadaan dan peristiwa penting yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi pada individu dan masyarakat, pada kenyataan-kenyataan alam dan manusia yang telah terjadi. Sejarah pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup sejarah pendidikan Islam, yaitu ada pengertian, tujuan, metode, pendekatan, dan ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu manfaat sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam memiliki kegunaan tersendiri, diantaranya sebagai faktor cermin sejarah, pembanding, dan perbaikan diri. Di mana sebagai cermin sejarah itu kita perlu bercermin atau mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian masa lampau sehingga sejarah yang dihasilkan dapat diambil manfaatnya, khususnya bagi perkembangan pendidikan Islam. Selanjutnya sebagai pembanding, yaitu suatu peristiwa yang berlangsung dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, tentu memiliki persamaan. Yang terakhir itu ada sebagai perbaikan, yaitu setelah menafsirkan pengalaman masa lampau dalam berbagai kegiatan, kita berusaha memperbaiki keadaan yang sebelumnya kurang konstruktif hingga menjadi lebih konstruktif. Selanjutnya yaitu metode sejarah pendidikan Islam, di mana terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang termasuk dalam Al-Quran dijelaskan oleh As-Sunnah, khususnya yang langsung berkaitan dengan pendidikan. Islam dapat dilukiskan dan dijelaskan sebagaimana adanya. Pada saatnya dengan cara ini, maka yang tergandung dalam ajaran Islam dapat dipahami. Yang kedua, itu ada metode komparatif. Itu mencoba membandingkan antara tujuan ajaran Islam tentang pendidikan dan tuntunan fakta-fakta pendidikan yang hidup dan berkembang pada masa dan tempat tertentu. Dengan metode ini dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang ada pada dua hal tersebut, sehingga dapat diajukan pemecahan yang mungkin keduanya apabila terjadi kesenjangan. Yang ketiga itu ada metode analisis sintetis, di mana metode analisis sintetis ini digunakan untuk memberikan analisis terhadap istilah-istilah atau pengertian yang diberikan ajaran Islam secara kritis, sehingga menunjukkan kelebihan dan kekhasan pendidikan Islam. Pada saatnya dengan metode sintetis dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang akurat dan cermat dari pembahasan sejarah pendidikan Islam.
Metode ini pula dapat didayagunakan untuk kepentingan proses pewarisan dan pengembangan budaya umat manusia yang Islami. Dari beberapa ketiga metode yang di atas, selanjutnya ada beberapa metode yang dapat dipakai. Yang pertama ada metode lisan, metode observasi, dan dokumenter. Metode lisan ini, dengan metode ini, pelacakan suatu objek sejarah dengan menggunakan interview. Menggunakan interview dari orang face to face gitu ya. Terus metode observasi, dalam hal ini objek sejarah diamati secara langsung. Maksudnya orang yang ingin mengetahui informasi yang ingin diteliti, orangnya langsung terjun ke lapangan. Yang ketiga itu ada dokumenter, di mana dengan metode ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalami segala catatan atau dokumen tertulis. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada zaman Rasulullah ini, pendidikan Islam dilaksanakan dengan dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah sebagai fase awal pembinaan pendidikan Islam dan berpusat di Mekah, sedangkan periode Madinah sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam sekaligus sebagai pusat kegiatannya. Nah, di sini tuh ada pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW memulai tugasnya sebagai Rasul, itu melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya. Allah telah mendidik, mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas tersebut secara sempurna melalui pengalaman, pengenalan, serta perannya dapat dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Nah, Rasulullah SAW ini berusaha mengadakan penyesuaian diri dengan masyarakat dan lingkungannya. Larut ke dalam kondisi dan keadaan lingkungannya. Di antara tradisi yang terdapat dalam masyarakat yang merupakan warisan Ibrahim adalah tradisi berkhalwat dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan bertapa dan berdoa, mengharapkan diberi rezeki dan pengetahuan. Tempat berkhawat Rasulullah SAW adalah di Gua Hiro, dan di sanalah ia mendapatkan petunjuk dan kebenaran dari Tuhan. Tempat berkhawat dari Tuhan berasal dari Allah SWT, ditandai dengan turunnya Quran Surat Al-Alaq ayat 15. Kemudian Rasulullah mendapatkan petunjuk dan kebenaran yang berasal dari Allah SWT, ditandai dengan turunnya Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian disusul dengan wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, ayat-ayat itulah yang merupakan petunjuk awal agar Rasulullah SAW memberikan peringatan atau pengajaran kepada umatnya. Nah, setiap kali beliau menerima wahyu, segera ia disampaikan kepada umatnya, disertai dengan penjelasan-penjelasan dan contoh-contoh pengamalannya. Nah, dari disinilah awal pelaksanaan pendidikan Islam Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan Islam Rasulullah SAW di kota Madinah. Periode pendidikan Rasulullah di Madinah selama 10 tahun adalah kelanjutan dari pendidikan yang telah diterima pada periode Mekah. Jika pada periode Mekah pendidikan Rasulullah memfokuskan diri pada penanaman akidah dan yang berkaitan dengannya, maka pada periode Madinah lebih merupakan penyempurnaan proses pendidikan terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan difokuskan pada pendidikan sosial dan politik. Nah, dalam hal ini tujuan pendidikan Rasulullah SAW
pada periode Madinah adalah pendidikan pribadi kader Islam yang diarahkan untuk membina aspek-aspek kemanusiaan dan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Dengan kata lainnya, periode Madinah adalah proses realisasi pendidikan Rasulullah dalam beberapa bidang yang diperlukan untuk membangun peradaban baru dunia yang berdasarkan pada wahyu. Kemudian wahyu secara berurutan turun selama periode Madinah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan Al-Quran adalah menganjurkan pengikutnya untuk menghafal dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana diajarkannya. Nabi sering mengadakan ulangan-ulangan dan pembacaan Al-Quran, yaitu dalam sholat, dalam pidato, dalam pelajaran-pelajaran, dan lain-lain kesempatan. Nah, selama proses pendidikan di Madinah, banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Yaitu yang pertama ada karya pertama Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ialah membuat landasan yang kuat bagi kehidupan Islam. Yang kedua yaitu ada Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Nabi mendirikan satu persekutuan, yaitu menggabungkan kaum kaya dengan kaum miskin atau dasar agama. Yang ketiga itu Nabi membuat piagam persaudaraan dengan golongan-golongan penduduk Madinah non-Muslim, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani, supaya tidak saling mengganggu, malah harus berrukun dan bekerja sama dalam mempertahankan kota Madinah. Nah, inilah yang disebut perjanjian atau piagam Madinah yang kemudian menjadi modal dasar dicetuskannya kerukunan hidup antar umat beragama atau toleransi antara umat Islam dan non-Islam. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidun. Pada masa awal pemerintahannya, Khalifah Abu Bakar Siddiq telah dihadapkan pada 3 peristiwa penting yang memerlukan solusi segera. Yang pertama ada masalah yang dihadapi, ada 3 itu orang yang murtad, kedua munculnya nabi palsu, yang ketiga orang yang enggan membayar zakat. Abu Bakar ingin memerangi ketiga kelompok tersebut. Dalam operasi penumpasan yang dipimpin oleh Panglima Perang Khalid bin Walid telah gugur sebanyak 73 orang sahabat dekat Rasulullah SAW dan para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini menyebabkan umat Islam telah kehilangan sebagai para penghafal Al-Quran, dan jika tidak diperhatikan, lama-kelamaan sahabat-sahabat penghafal Al-Quran akan habis. Nah, oleh karena itu, sahabat Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk segera mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran dari hafalan para sahabat Nabi, penghafal Al-Quran yang masih tersisa. Nah, Khalifah Abu Bakar merealisasikan saran tersebut dengan menugaskan sahabat Zaid bin Sabit, seorang penulis wahyu pada masa Rasulullah SAW, untuk segera mengumpulkan semua tulisan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalkan dalam para sahabat penghafal Al-Quran yang ditulis pada pelepah dan kurma, kulit onta, dan bundel dalam sebuah bundelan. Nah, di sini sahabat Zaid bin Sabit disuruh untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah dituliskan di daun pelepah kurma. Nah, kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dalam negeri keadaan stabil. Khalifah Umar melanjutkan usaha yang telah dirintis Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar, yaitu melakukan ekspansi atau penyebarluasan wilayah Islam ke berbagai daerah. Daerah tersebut adalah meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Nah, berkaitan dengan usaha pendidikan Islam itu, Khalifah Umar mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan.
yang bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam kepada penduduk yang baru masuk Islam. Karena negara Islam sudah menyebar luas ke Jazirah Arabia, maka pusat pendidikan Islam bukan di Madinah saja, tetapi tersebar juga di kota-kota besar sebagai kota-kota besar, yaitu kota Mekah dan Madinah, kota Basrah dan Kufah, kota Damaskus dan Palestina, dan kota Pusat atau di Mesir. Nah, pada masa Khalifah Rasyidin ini, kaum muslimin telah mengadakan kontak langsung dengan negeri-negeri taklukan yang mempunyai peradaban berbeda satu sama lainnya untuk menyebarkan dakwah Islamiyah. Diperlukan kemahiran berbahasa. Oleh karena itu, pendidikan dalam ilmu bahasa atau lisaniyah ini sudah mulai dirintis pada masa Khalifah Rasyidin. Nah, pada masa Khalifah Rasyidin sudah bekerja sama dengan negeri-negeri yang ada pada saat itu untuk melakukan penyebarluasan dakwah Islamiyah. Selanjutnya itu masa Khalifah Rasyidin sebenarnya telah ada tingkat pengajaran hampir seperti masa sekarang. Yang pertama itu tingkat pertama adalah kitab. Apa itu kitab? Kitab tempat anak-anak belajar menulis dan membaca atau menghafal Al-Quran serta belajar pokok-pokok agama Islam. Setelah tamat Al-Quran, mereka meneruskan pelajaran di masjid. Pelajaran di masjid ini terdiri dari tingkat menengah dan tingkat tinggi. Mungkin kalau di Indonesia, menurut saya tingkat kitab ini seperti kayak TPQ ya. Gitu. Yang kedua itu ada pada tingkat menengah, gurunya belumlah ulama besar. Yang ketiga, sedangkan pada tingkat tinggi, nah gurunya ulama yang dalam ilmunya masyhur keilmuan dan kesalahannya. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada kita pada mulanya adalah dalam keadaan sederhana, yaitu belajar membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafalkannya, serta belajar pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, kemudian Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, kemajuan dalam bidang pendidikan yang dicapai pada masa dinasti Bani Umayyah berkaitan erat dengan stabilnya situasi politik dalam negeri pemerintahan Islam yang dikendalikan oleh dinasti Bani Umayyah. Dalam negara yang stabil, perhatian kaum muslimin diarahkan untuk membangun peradaban dalam negara yang stabil. Perhatian kaum muslimin diarahkan untuk membangun peradaban ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Perhatian terhadap ilmu-ilmu lisaniyah seperti ilmu bahasa, sastra, nahwu, balaghah, serta ilmu-ilmu agama sudah tumbuh dengan subur dan dipelihara dengan sungguh-sungguh. Kedudukan ilmu yang berasal dari dalam tinggi nilainya bagi mereka dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang berasal dari luar Islam. Sebab itu masa Bani Umayyah ini terkenal dengan fanatisme Arab dan fanatisme Islam. Nah, pada masa Bani Umayyah berkuasa, pelaksanaan pendidikan Islam semakin meningkat dari masa ke masa sebelumnya. Kalau pada masa Nabi dan Khalifah Rasyidin, pendidikan Islam dilaksanakan di kitab, di rumah-rumah dan di masjid-masjid, maka pada dinasti Bani Umayyah, penguasa dinasti ini sering menyelenggarakan majelis-majelis keilmuan. Nah, di sini Muawiyah bin Abu Sufyan sering menyelenggarakan majelis dengan mengundang ulama, sastrawan dan ahli sejarah untuk menerangkan kepada khalifah sejarah bangsa Arab melalui syair Arab, cerita-cerita Persia dan sistem pemerintahan administrasi kerajaan Persia. Nah, pada masa ini sudah mulai ada perhatian terhadap bidang ilmu tafsir, hadis fikih dan ilmu kalam. Di bidang hadis muncul seorang ahli hadis seperti Hasan al-Basri. Nah, dalam bidang fikih muncul seorang ahli fikih
Ibnu Syihab Al-Zuhri di bidang ilmu kalam. Muncul nama Wasil bin Atta sebagai pendiri aliran Mu'tazilah yang muncul sebagai reaksi dari aliran Khawarij dan Murji'ah yang telah berkembang pada masa itu. Di samping itu berkembang juga bahasa Arab, kecenderungan untuk memahami Al-Quran dan ajaran Islam lainnya, membuat orang-orang yang ditaklukkan umat Islam membutuhkan bahasa Arab, dan banyaknya orang-orang Arab yang mengumpulkan dialek-dialek yang bisa merusak bahasa Arab, mendorong umat Islam untuk mengembangkan bahasa Arab. Faktor-faktor ini menyebabkan besarnya tuntutan pelajaran bahasa Arab sehingga lahirlah ilmu bahasa Arab. Tokoh-tokoh yang terkenal antara lain itu diantaranya ada Abu Aswad Al-Ghazali dan Sibawayh. Terakhir itu pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah atau studi Madrasah Nizamiyah. Sejarah berdirinya Nizamiyah. Dalam sejarah pendidikan Islam, Madrasah Nizamiyah merupakan madrasah yang paling populer di kalangan ahli sejarah. Karena apa? Karena Madrasah Nizamiyah didirikan oleh Nizam al-Mulk, seorang perdana menteri dinasti Salajikah pada masa pemerintahan Sultan Al-Arsa dan Sultan Malik Shah pada abad ke-5 Hijriah yang bertepatan pada tahun 459 Masehi, di mana ada perbedaan dengan madrasah sebelumnya sehingga sangat terkenal baik dari kalangan Islam maupun Islam seperti saat ini. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa Madrasah Nizamiyah merupakan lembaga pendidikan resmi dan pemerintah terlibat dalam menetapkan tujuan-tujuannya, kurikulumnya, memilih guru dan memberikan dana kepada madrasah sehingga menghasilkan pegawai dan karyawan-karyawan pemerintah. Selanjutnya, dan ada beberapa alasan yang paling mendasar berdirinya madrasah, yaitu adalah perseteruan antara kelompok Sunni atau dinasti Saljuk dengan kelompok Syiah atau dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Saljuk berkeyakinan bahwa ideologi harus dilawan dengan ideologi. Karenanya institusi madrasah merupakan senjata atau alat dalam menanamkan doktrin-doktrin Sunni sebagai bentuk perlawanan terhadap Syiah. Nah, madrasah sebagai institusi pendidikan Islam yang dominan, karena sejarah berdirinya madrasah itu memiliki motif pendidikan dan juga memiliki motif politik pada dinasti Saljuk. Dinasti Buai yang pada saat itu menguasai kekhalifahan Abbasiyah dan kemudian dilakukan oleh dinasti Saljuk. Nah, adapun cara yang ditempuh dalam menangkap dinasti Buai adalah dengan cara melakukan propaganda tandingan, salah satunya melalui institusi pendidikan madrasah. Nah, kurikulum dan menteri pendidikan madrasah Nizamiyah itu institusi pendidikan yang dominan pada masa dinasti Saljuk adalah madrasah. Pada masa Abbasiyah, metode pendidikan atau pengajaran yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada metode lisan, metode hafalan, dan metode tulisan, di mana metode lisan ini terdiri dari seperti dikte atau imla, terus ceramah atau asmah, bacaan atau qiraah, dan diskusi. Nah, yang kedua itu ada metode hafalan. Nah, sangat ditekankan dalam pendidikan Islam karena seorang pelajar akan mengkontekstualisasi pelajaran yang dihafalnya sehingga dalam diskusi atau perdebatan dia dapat merespon, mematahkan lawan, atau memunculkan sesuatu yang baru ketika di dalam perdebatan atau diskusi. Yang ketiga itu ada metode tulisan, di mana metode ini perlu untuk mengcopy karya-karya ulama, karena pada saat itu tidak ada mesin cetak. Dalam pengopian buku terjadi proses intelektualisasi sehingga tingkat penguasaan ilmu seorang semakin meningkat dan akhirnya menimbulkan sistem ta'alifiyah terhadap karya-karya ulama. Nah, adapun materi yang disampaikan dalam pengajaran terdiri dari materi pelajaran bersifat wajib. Nah, antara lain yaitu
mata pelajaran yang bersifat wajib itu ada Al-Quran, sholat, doa, ilmu nahu dan bahasa Arab. Tentu yang pokok-pokoknya saja. Terus ada membaca dan menulis. Sedangkan materi yang bersifat ikhtiari atau pilihan itu ada berhitung, semua ilmu nahu dan bahasa Arab, syair-syair dan riwayat-riwayat. Yang kedua itu ada dasar-dasar pendidikan Islam. Sebabnya yaitu ada pengertian dan faktor-faktor pendidikan, fungsi dan peran lembaga pendidikan, konsep pendidikan seumur hidup dan berbagai implikasinya, dan tokoh-tokoh pendidikan Islam. Pengertian pendidikan. Secara universal, pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi warga negara yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembangkan atau mengubah kognisi, afeksi, dan kognisi seseorang. Nah, apa sih kognisi, afeksi, dan kognisi seseorang itu? Kognisi yaitu sikap yang wawasan atau pemahaman terhadap objek, dan afeksi itu sikap yang memahami dalam suatu objek, dan sikap kognisi tersebut itu sikap yang berbuat dan berhubungan objek. Nah, faktor-faktor pendidikan di sini ada 7 yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Yang pertama itu ada faktor tujuan pendidikan anak didik, faktor alat dan media, faktor isi atau materi pendidikan, faktor lingkungan, dan lingkungan sekolah. Nah, kemudian fungsi dan peran lembaga pendidikan. Nah, peran sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan, keluarga, maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki yang perluas dan memperhalus tingkah laku anak didik tersebut yang dibawa dari keluarga. Maksudnya begini, ketika orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah, maka sekolah tersebut menjadi tanggung jawab terhadap anak tersebut. Karena orang tua yang ingin memasukkan anak sekolah itu agar menjadi pribadi yang lebih baik, terus akhlak yang baik, punya tanggung jawab dan sebagainya. Nah, di sini peran sekolah dengan melalui kurikulum ada peran sekolah itu dengan melalui kurikulum. Saya sebagai berikut. Yang pertama itu ada tempat anak didik belajar bergaul, baik sesamanya dengan guru maupun dengan karyawan. Yang kedua itu tempat anak didik belajar menaati peraturan sekolah. Yang ketiga itu ada mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Nah, kemudian di sini ada fungsi sekolah menurut Suwarno dalam bukunya Pengantar Nilai Pendidikan. Itu di sini ada untuk mengembangkan fungsinya untuk mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan anak didik. Itu spesialis dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Terus efisiensi pendidikan dilakukan dalam program yang tertentu dan sistematis. Juga jumlah anak didik dalam jumlah besar akan memberikan efisiensi bagi pendidikan anak dan juga bagi orang tua. Kemudian itu ada sosialisasi, konservasi, dan transisi dari rumah ke masyarakat. Sekolah menjadi tempat anak untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab anak sebagai persiapan untuk terjun ke masyarakat. Jadi sekolah itu fungsinya untuk peserta didik agar melatih kepercayaan diri untuk menghadapi ke masa depan yang akan datang. Selanjutnya juga ada
konsep pendidikan seumur hidup dan berbagai implikasinya. Nah, konsep pendidikan seumur hidup merumuskan suatu asas bahwa pendidikan adalah suatu proses yang terus-menerus atau kontinu dari bayi sampai meninggal dunia. Nah, konsep ini sesuai dengan konsep Islam, seperti yang tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan belajar mulai dari buaya sampai ke liang lahat. Nah, pendidikan seumur hidup ini memiliki implikasi, yaitu pada program pendidikan yang apa saja memilikinya, yaitu pendidikan baca tulis, kejuruan profesional ke arah perubahan dan pembangunan kewarganegaraan dengan negara dan kebebasan politik, serta kultural dan pengisian waktu luang. Nah, sasarannya di sini pendidikan meliputi para buruh dan petani, remaja putus sekolah, pekerja yang berketerampilan, teknisi dan profesionalisasi, pemimpin masyarakat dan golongan masyarakat yang sudah tua. Yaitu ada tokoh-tokoh pendidikan Islam dan umum. Nah, di sini tokoh-tokoh pendidikan Islam itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, H.O.S. Cokro Aminoto, Muhammad Yunus, Buya Hamkah, Imam Kasyif, dan Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim. Nah, sedangkan tokoh pendidikan umum diantaranya ada Ki Hajar Dewantara, terus Muhammad Syafi'i, terus Muhammad Syafi'i, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Rahmat El Yunisiah. Itu adalah tokoh pendidikan Islam dan tokoh pendidikan umum. Yaitu ada ilmu pendidikan Islam. Nah, sifatnya di sini ada pendidikan Islam sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua ada konsep pendidikan dalam Islam. Terus ketiga ada sumber dan asas-asas normatif filosofis pendidikan Islam. Kemudian ada konsep fitrah dan penerapannya dalam pelaksanaan pendidikan. Dan yang terakhir ada pendidikan dan peserta didik dalam perspektif. Nah, bahasan pertama itu ada pendidikan Islam sebagai ilmu pengetahuan. Nah, pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena memenuhi persyaratan sebagai ilmu pengetahuan, baik menyangkut objek, metode maupun tujuan. Dalam terminologi filsafat, ketiga persyaratan itu disebut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, tujuan pendidikan termasuk masalah sentra dalam pendidikan, sebab tanpa perumusan tujuan pendidikan yang baik, maka perbuatan mendidik bisa menjadi tidak jelas tanpa arah, dan bahkan bisa tersesat atau salah langkah. Nah, ini semakin jelas bahwa tujuan pendidikan Islam bukan saja diarahkan menjadi manusia dalam membentuk mengamalkan ajaran beragama dan berakhlak mulia, melainkan juga mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, terutama pada aspek fisik, psikis, intelektual, kepribadian, dan sosial, sesuai dengan tuntunan kehidupan perkembangan masyarakat, serta harapan ajaran Islam itu sendiri, terutama dalam menjadikannya mampu menunaikan tugas sebagai fitrah ajaran Islam itu sendiri, terutama dalam menjadikannya mampu menunaikan tugas sebagai khalifah atau pemimpin dan insan yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya itu konsep pendidikan dalam Islam. Islam sebagai agama yang universal memiliki sistem pendidikan yang sempurna untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Ini dipaparkan mengenai sumber, landasan, metode, sarana, sejarah, hingga berbagai persoalan yang kerap melanda dunia pendidikan kita. Selain itu akan dibahas mengenai beberapa pemahaman pendidikan yang digunakan dalam konsep
Islam yang bersandar pada Al-Quran atau asal kata tarbiyah. Nah, di sini disebutkan dibawakan itu ada 3. Pertama itu menyampaikan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan. Yang kedua menumbuhkan perilaku demi perilaku secara bertahap hingga mencapai batasan kesempurnaan. Dan yang ketiga itu adalah dalam pendidikan tercakup 3 unsur. Yang pertama menjaga dan memelihara, yang kedua mengembangkan, yang ketiga itu ada mengarahkan bakat dan proses untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Nah, selanjutnya yaitu sumber dan asas normatif filosofis pendidikan Islam. Di sini sumber ilmu pendidikan yang pertama ada Al-Quran, pedoman hidup umat Muslim. Al-Quran merupakan sumber pertama dan yang paling utama pendidikan Islam. Al-Quran memiliki konsep pendidikan yang utuh, hanya saja tidak mudah untuk diungkap secara keseluruhannya karena luas dan mendalamnya pembahasan itu di dalam Al-Quran. Nah, di samping juga keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami keseluruhannya dengan sempurna. Dan pendidikan Al-Quran juga memiliki pengaruh yang dahsyat apabila dipahami dengan tepat dan diikuti dan diterapkan secara utuh dan benar. Nah, sebagian manusia mempunyai keterbatasan kemampuan untuk memahami keseluruhan Al-Quran. Karenanya menjadi Al-Quran sebagai sumber bagi pendidikan Islam adalah keharusan bagi umat Islam. Yang kedua itu ada as-sunnah. Nah, sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi atau biografi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Di dalam dunia pendidikan, as-sunnah memiliki 2 manfaat pokok. Nah, manfaat pertama yaitu as-sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran, serta lebih merinci penjelasan Al-Quran. Kedua, as-sunnah dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Nah, selanjutnya di sini ada kemudian asas-asas normatif pendidikan Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada nilai akidah. Nah, nilai akidah di sini adalah tauhid sebagai fokus utama pembelajaran PAI. Yang kedua, ibadah syariah dan ad-daruriyat al-khams. Yang ketiga ada manusia sebagai Abdullah sekaligus Khalifatullah. Dan yang terakhir ada manusia sebagai pendidik dan anak didik. Nah, selanjutnya itu ada asas-asas filosofis pendidikan yang terbagi menjadi 5. Nah, terkait dengan pendidikan Islam yang sumber utama ayat-ayat qauliyah berupa wahyu Allah yang sudah termuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini ada 5. Yang pertama, apa hakikat manusia dan hal yang terkait. Yang kedua, apa hakikat alam dan apa hakikat kehidupan. Yang ketiga, apa hakikat kebenaran dan pengetahuan. Yang keempat ada apa itu nilai kebaikan dan keindahan. Dan yang terakhir ada pandangan-pandangan mengenai hakikat, tujuan, kegunaan, pendidikan, dan yang terkait. Konsep fikrah dan penerapannya dalam pelaksanaan pendidikan. Konsep fikrah di sini bila dikaitkan dengan pendidikan Islam sebenarnya sangat bersifat religius, yang lebih menekankan pada pendekatan keimanan. Sebab setiap manusia yang dilahirkan dia membawa potensi yang disebut dengan potensi keimanan terhadap Allah, atau dalam bahasa agamanya adalah tauhid. Pengertian fitrah di dalam Al-Quran adalah gambaran bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan diberi naluri beragama, yaitu agama tauhid. Karena itu manusia tidak beragama tauhid merupakan penyimpangan atas fitrahnya. Nah, setelah memahami konsep fitrah dalam arti luas, maka penerapan dalam pelaksanaan pendidikan antara lain itu ada 3. Yang pertama, adanya gerakan Islamisasi pendidikan.
berlandaskan sistem pendidikan Islam terhadap ajarannya. Yang kedua, pendidikan Islam harus berlandaskan teori konsep fitrah. Itu sebab segala usaha dalam meningkatkan sistem pendidikan Islam haruslah memelihara dan mengembangkan fitrah peserta didik agar sumber daya manusia itu menuju terbentuknya manusia seutuhnya atau disebut insan kamil sesuai pada norma-norma keislaman. Nah, yang terakhir itu peserta didik dapat diformulasikan secara benar dan sempurna sebagai pribadi muslim. Manusia yang beriman dan bertakwa serta memiliki berbagai kemampuan. Aktualisasi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan alam, serta positif konstruktif. Sehingga adanya pendidikan Islam berdasarkan konsep fitrah, hendaknya kalangan peserta didik pantas menjadi hamba pilihan sesuai uraian Allah SWT dalam Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Nah, pendidik dalam perspektif Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikologis sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Itu peserta didik adalah anak yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Selanjutnya itu ada sifatnya, itu ada pengertian strategi pengajaran, hakikat strategi pengajaran, dan kegunaan strategi belajar mengajar. Kemudian ada berbagai pendekatan dan komponen belajar mengajar, cek kedudukan dan penentuan metode mengajar, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Ya, strategi secara umum, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Kedua itu ada hakikat pembelajaran. Ini merupakan interaksi timbal balik antara peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar yang dinamis untuk mentransfer nilai-nilai ke siswa supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuan. Kemudian ada kegunaan belajar mengajar. Nah, adapun kegunaan ataupun tujuan di sini dari menurut Robert dapat disimpulkan menjadi 5. Pertama, berkembangnya kemampuan intelektual siswa. Yang kedua, berkembangnya kemampuan kognitif siswa. Dan ketiga, bertambahnya kemampuan informasi verbal. Keempat, meningkatkan keterampilan motorik. Dan yang kelima, berkembangnya sikap dan nilai ke arah yang lebih baik. Kemudian ada pengertian pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan adalah pola atau cara berpikir atau dasar pandangan terhadap sesuatu. Pendekatan dapat diimplementasikan dalam sejumlah strategi. Nah, maka strategi ini adalah pola umum perbuatan guru siswa di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Nah, adapun pendekatannya terbagi menjadi 2 yang sudah umum dipakai oleh para guru. Yang pertama, pendekatan konsep dan proses. Kedua, pendekatan deduktif dan induktif. Nah, juga ada kedudukan metode dalam belajar mengajar. Salah satu kompetensi guru dalam proses pendidikan adalah keterampilan dalam memilih metode. Nah, dalam pemilihan metode ini sangat berkaitan erat dengan usaha guru dalam menentukan proses belajar mengajar dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga
pada akhirnya diharapkan adanya pencapaian tujuan pengajaran yang telah dicita-citakan. Oleh karena itu, salah satu hal mendasar yang harus dipahami oleh guru adalah sejauh mana para guru tersebut memahami kedudukan metode sebagai salah satu faktor yang menunjang dalam keberhasilan sistem belajar mengajar. Nah, yang sama pentingnya dengan komponen pendidikan lainnya. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran menggambarkan bentuk tingkah laku atau kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah proses pembelajaran. Nah, rumusan tujuan pembelajaran dapat dibuat dalam berbagai macam cara. Seringkali terjadi rumusan itu menggambarkan apa yang akan dilakukan guru dalam proses pembelajaran. Nah, jika rumusan semacam ini dibuat, tidak memberi tuntutan kepada siswa untuk belajar sehingga memperoleh hasil tertentu. Dengan singkat dapat dikemukakan bahwa rumusan tujuan harus menggambarkan bentuk hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses pembelajaran dilaksanakan. Nah, yang kedua itu ada guru. Nah, peran guru di sekolah juga penting dalam meningkatkan kemampuan belajar anak-anak. Seorang guru dapat memotivasi dan memberikan pengarahan kepada anak-anak bagaimana cara belajar yang baik dan mengembangkan potensi lebih yang terdapat pada anak itu tersebut. Anak itu sendiri. Yang ketiga ada anak didik. Aspek dari anak didik yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar terdapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, psikologis anak didik. Yang kedua, biologis anak didik. Yang ketiga, intelektual anak didik. Yang keempat, kesenangan terhadap pelajaran. Kelima, cara belajar anak didik. Media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini membuat konkret konsep-konsep yang masih abstrak, konsep-konsep yang dirasakan masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada secara siswa, baik dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Selanjutnya itu ada kegiatan pengajaran. Di sini pola umum kegiatan pengajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dengan anak didik dengan bahan pelajaran sebagai perantaranya. Nah, guru yang mengajar anak didik yang belajar. Gaya mengajar guru mempengaruhi gaya belajar anak didik. Di sini terdapat 3 aspek yang dapat dilihat dari kegiatan pengajaran keberhasilan. Pengajaran itu gaya mengajar guru. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, gaya mengajar klasik, gaya mengajar teknologis, gaya mengajar personalisasi, dan gaya mengajar interaksional. Nah, kemudian ada pendekatan guru, terbagi menjadi 2. Itu pendekatan individual. Guru berusaha memahami anak didik dengan segala kesamaan dan perbedaannya. Nah, kedua ada pendekatan kelompok. Berusaha memahami anak didik sebagai makhluk sosial. Perpaduan kedua pendekatan ini akan menghasilkan hasil belajar mengajar yang lebih baik. Kemudian ada strategi penggunaan metode. Penggunaan strategi belajar dapat digunakan lebih dari 1 metode pengajaran, misalnya penggunaan metode ceramah dengan metode tanggung jawab untuk mata pelajaran IPS. Hal ini disebabkan rumusan tujuan yang dibuat guru tidak hanya 1, tetapi bisa lebih dari 2 rumusan. Selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, faktor suasana evaluasi merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Hal yang perlu dalam suasana evaluasi ini terdapat 4 poin. Yang pertama, pelaksanaan evaluasi biasanya dilaksanakan di dalam kelas. Yang kedua, semua murid dibagi menurut tingkatan masing-masing. Yang ketiga, besar sedikitnya anak didik di dalam kelas. Yang keempat, berlaku jujur baik guru maupun pendidik selama evaluasi tersebut. Yang terakhir, pembahasan terakhir itu ada
metodologi pendidikan dasar. Sebabnya yaitu kuantitatif dan kepustakaan. Kedua unsur-unsur yang terdapat dalam skripsi, yaitu latar belakang, tujuan masalah, dan lain-lain. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, atau menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pedoman melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif. Penjelasan yang lain misalnya ada kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Selanjutnya itu pengertian kuantitatif. Kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Itu perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Itu dari segi desain penelitian. Kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis, sedangkan kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Sedangkan dari segi analisis data, kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Dari segi istilah subjek penelitian, kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber. Kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Terus dari segi data, pengumpulan data, kualitatif lebih terfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh metode kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mencari data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu, sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi beberapa dalam penelitian menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Sedangkan kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kondisional. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dari segi representasi data, kualitatif itu hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Sedangkan kuantitatif, hasil penelitian kualitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis. Nah, dalam segi riset kualitatif itu hasil penelitian kualitatif memiliki aplikasi yang terbatas pada situasi tertentu, sehingga hasil penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasi dalam setting berbeda. Sedangkan kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum, kapanpun dan dimanapun. Nah, dari segi macam metode kualitatif, itu fenomenologi atau etnografi, studi kasus, historis, grounded teori. Sedangkan kuantitatif itu eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan ekspos faktor. Dari segi jenis datanya, kualitatif bersifat deskriptif dan eksploratif, sedangkan kuantitatif bersifat numerik dan statistik. Nah, kemudian kita ada pengertian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara
tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya, sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Selanjutnya, tujuan menggunakan penelitian kepustakaan. Nah, tujuan dalam menggunakan penelitian kepustakaan ini, yang pertama, persoalan penelitian tersebut hanya dapat dijawab melalui penelitian pustaka, dan sebaiknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari penelitian lapangan. Yang kedua, studi kasus dalam pustaka dibutuhkan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan untuk memahami gejala baru secara lebih mendalam yang tengah berkembang di lapangan atau masyarakat. Yang ketiga, ada data pustaka tetap Anda untuk menjawab persoalan penelitiannya. Nah, selanjutnya, materi terakhir itu ada unsur-unsur yang terdapat dalam skripsi, latar belakang masalah, dan lain-lain. Nah, berikut contoh unsur dalam skripsi. Yang pertama, bagian awal skripsi. Nah, bagian awal karya ilmiah ini memuat bagian-bagian sebagai berikut. Pertama, sampul luar. Kedua, pernyataan mengenai skripsi dan sumber informasi, serta pelimpahan hak cipta. Yang ketiga, ada abstrak yang membuat alisan atau dalam. Yang kelima, ada persetujuan dosen pembimbing. Yang keenam, ada prakata. Yang ketujuh, ada daftar isi. Yang kedelapan, ada daftar tabel. Yang ke-9 ada daftar gambar, dan ke-10 daftar pelajaran dan lain-lain. Dan bagian inti skripsi itu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, bagian pendahuluan ini harus memuat beberapa hal, yaitu ada latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terus di sini ada manfaat penelitiannya, ada metodologi. Metodologi mencakup lokasi dan waktu penelitian, alat dan objek penelitian, prosedur penelitian, Kemudian isi, ada isi itu penutup. Di sini itu memuat hasil pengolahan dan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, pembahasan ini biasanya berisi uraian tentang jawaban dari tujuan-tujuan penelitian dan tafsiran hasil penelitian dikaitkan dengan studi pustaka atau literatur yang telah dilakukan. Untuk penutup itu ada simpulan saran. Nah, ketiga ada bagian akhir skripsi. Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka berisi semua pustaka atau literatur yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan skripsi. Biasanya lampiran-lampiran ini memuat semua hal yang menunjang keperluan dalam pengambilan data selama penelitian, seperti kuesioner atau hasil-hasil wawancara. Sekian materi pada hari ini. Semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.